Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar ini masih dalam trend bearish, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat secara weekly atau pergerakan minggu ini, yang tentunya sudah berhasil breakout daripada low di minggu sebelumnya di 104.84. Dan low saat ini berada di level 103.98. Dan setelah pergerakan impulsif bearish yang sangat kuat ketika terjadi rilis new CPI yang menunjukkan potensi penurunan yang cukup kuat dari datanya, dan dampak terhadap indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pasca terjadinya pergerakan impulsif di hari Selasa ya, momentum seller sangat kuat. Kemudian di hari Rabu dan hari Kamis saat ini masih dalam area konsolidasi. Bahkan di hari Jumat ini dari sesi Asia sampai pembukaan sesi Eropa belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita perhatikan dari area koreksi saat ini, dari pergerakan sebelumnya adalah impulsif bearish yang sangat kuat, di mana area high sebelumnya di 104.51 terjadi high baru di 104.55. Kemudian low-nya juga lebih tinggi, dan tentunya area ini masih dalam area konsolidasi ya, tapi konsolidasinya memang memiliki kecenderungan bergerak naik karena high sebelumnya di break dan low-nya lebih tinggi. Kecuali kalau pergerakan candle daily khususnya hari Jumat terjadi breakout di bawah level 104.00, maka di situ terjadi yang namanya pullback kembali atau terjadi continuation, meneruskan penurunan, meneruskan tren turunnya untuk indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya area koreksi ini bergerak terbatas ya menurut saya, karena high-nya ini juga belum sampai dengan posisi area support become resistant ya, yang menjadikan titik low weekly minggu kemarin. Dan ini nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil apakah betul-betul belum ada perubahan atau ada potensi menuju area low weekly sebelumnya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, ini adalah gambaran yang saya sampaikan kemarin ya untuk pergerakan indeks dolar. Tentunya konsolidasi kalau kita perhatikan ini seperti membentuk wave ABC ya, wave ABC. Jadi kalau kita gambarkan secara keseluruhan seperti ini adalah wave A, kemudian ini wave B, dan ini menuju wave C. Wave C yaitu berada dalam area 104.84, itu gambarannya. Tapi posisi saat ini memang belum ada perubahan, artinya konsolidasinya juga flat ya, bergerak konsolidasi flat, dimana ini menjadi titik resisten, ini menjadi titik area support. Area support ini juga sudah di reject 3 kali ya. Kedua kali ya. Ini membentuk support, kemudian dia menguji lagi satu, kemudian kedua ya, dan ini sekarang posisi menguji di level resistennya belum ada perubahan. Secara teknis saya sampaikan di sini, batasan breakout akan saya geser ya untuk update hari ini berada dalam area 104.35 ya. Kalau area itu di breakout seperti halnya di posisi kemarin, maka menunjukkan lanjutan penurunan untuk pergerakan indeks dolar dan tentunya menguji area supportnya. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci retracement ya yang pernah saya buat di sini seperti ini, Anda bisa perhatikan. Saya akan tandain aja batas atas dan batas bawah untuk sementara ini ya. Kita masukkan ya di area tersebut. Jadi kalau kita tandain di area 0 sampai dengan 20% yang di atas ini ya, kita tandain di sini. Ini adalah area resisten. Oke. Yang di bawah di area ini sampai dengan posisi ini adalah area support. Kita tandain dulu area support. Nah, di sini. Jadi dari area tersebut, baik area support ataupun area resisten, masih bergerak dalam range area tersebut. Makanya kita akan tunggu mana dulu yang akan di breakout. Kalau dia breakout area resisten, maka kuat menuju posisi 104.84 yang menjadikan support become resistant. Tapi kalau dia breakout di area support,
maka menuju area demand di kisaran antara 103.59 sampai dengan 102.93. Secara keseluruhan market masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Oke, jadi itu tandanya ya. Jadi teman-teman tinggal pantau area support dan resistennya mana dulu nanti yang akan di breakout, maka di situ akan menunjukkan lanjutan untuk bullish koreksi atau continuation untuk dalam trend bearishnya di market indeks dolar. Sekarang kita akan hubungkan terhadap Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Langsung aja kita lihat di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, kalau kita lihat ya selama pergerakan 1 minggu, yang pertama poin utamanya adalah terjadi impulsif bullish, dan ini momentum terjadi buyers momentum yang sangat kuat karena kita ketahui indeks dolar pun terjadi penurunan yang cukup signifikan di hari Selasa. Maka di posisi tersebut Euro USD kembali lagi menguat, dan posisi saat ini memang masih konsolidasi ya. Ini hal yang sama ketika indeks dolar konsolidasi, Euro USD juga terjadi konsolidasi. Tapi secara keseluruhan tren masih sangat bullish ya, tren masih sangat bullish, cuman pergerakannya belum bergerak keluar daripada area konsolidasi. Jadi setelah pergerakan ini adalah membentuk pergerakan impulsif bullish, dan sekarang masih dalam area korektif. Korektifnya ini sampai area berapa? Saya akan coba tarik trend line dari swing sini ya sampai di posisi ini. Kita tarik seperti ini. Nah itu kita coba lihat apakah koreksinya mampu bergerak menuju trendline yang warna kuning yang potongan ini. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil, kita lihat yaitu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam polanya masih sama ya, strateginya masih sama untuk pergerakan Euro USD. Area zona yang menjadikan pemantauan masih berada dalam area 1.07893, karena di hari kemarin juga tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, hanya mengambil area compression aja di sapu bersih, dan area menjadikan strong high ya di posisi ini sudah berubah di area lebih tinggi di posisi hari kemarin ya di 1.08 956. Area tersebut menjadikan titik resisten terbaru saat ini. Jadi kesimpulannya kalau kita perhatikan, saya sih masih melihatnya skenarionya ini belum ada perubahan ya, masih sama. Artinya kalau kita lihat dari skenario yang saya sampaikan kemarin, tinggal pantau aja kalau saat ini memang sudah membentuk high baru, tapi saat ini sudah terjadi pullback dan bergerak bearish, memungkinkan akan menuju ke area 50% ya, atau koreksinya, atau pertemuan antara trendline atas dan posisi trendline yang saya tarik dari posisi di sisi ini ya. Nah di sisi ini saya tarik tadi, dan ini sekarang lagi dalam area konsolidasi, belum ada perubahan. Jadi secara keseluruhan saya akan tunggu untuk area 50% di 1.07893 atau area supply yang berada dalam area berkisaran 1.09167 sampai dengan 1.09454. Pastikan di sini ada pembentukan candlestick pattern ya, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, yaitu contohnya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down yang menunjukkan aktivitas adanya seller momentum yang sangat kuat, dan zona pantau berada dalam area 50% di 1.07893 atau 1.07901. Area tersebut bisa dijadikan acuan ketika ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk market Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga posisinya lagi dalam area konsolidasi atau koreksi, di mana membentuk pergerakan koreksi atau bearish untuk koreksi. Secara keseluruhan tren masih bullish, dan yang menjadikan acuan saya adalah candle hari Selasa yang membentuk momentum buyer yang sangat kuat atau impulsif bullishnya. Hal yang sama yang akan saya tunjukkan di sini, targetnya minimal akan bergerak menuju trend line di area sini yang menjadikan acuan
untuk saat ini. Tapi nanti kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, khususnya di time frame 4 jam ataupun di time frame 1 jam. Kita langsung lihat aja kondisi untuk pergerakan GBP USD di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, di time frame 4 jam ini seperti membentuk pergerakan korektif wave ABC ya. Sebelumnya di sini kan ada pergerakan impulsif ya. Ini impulsif dan ini ada wave ABC kecil ya. Correction wave ya, kalau teman-teman pernah dengar. Ini adalah wave A, ini wave B, dan menuju wave C minimal menguji area 50%. Nanti kita akan cek di level tersebut. Kalau area tersebut memang betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi. Coba kita lihat, kita tarik ya, kita mencari informasi untuk wave C-nya sampai area berapa. Oke. Uji berikutnya target bawah di sini ya di 1.23.259. Coba nanti pantau area ini atau sampai dengan wilayah 1618 yang mendekati trendline. Jadi area ini yang menjadikan area konfirmasi berikutnya ya. Jadi ada dua informasi yang perlu saya sampaikan. Karena di area ini juga terjadi rally base rally ya sebelumnya di posisi ini gitu. Oke. Jadi pantau di posisi ini ya untuk menunjukkan wave ke C ke area berikutnya. Oke. Untuk trading plan-nya masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Untuk market USD Jepang Yen kalau kita perhatikan di time frame daily ya, ini tentunya saya melihatnya sih seller momentumnya masih sangat kuat ya, karena indeks dolar juga sampai saat ini masih tertekan. Posisinya juga trend bearish dan USD Jepang Yen biasanya memang searah dengan indeks dolar. Dan tentunya kalau saya perhatikan dalam 1 minggu ini market tidak bergerak dari posisi candle sebelumnya yang terjadi bearish momentum atau seller momentum yang sangat kuat di hari Selasa pasca indeks dolar itu melemah. Dan sampai dengan hari Jumat ini, di mana hari Kamis juga menunjukkan aktivitas bearish, bahkan posisi saat ini terjadi continuation ya, atau pergerakan berlanjut untuk menguji level strong low berada dalam area 150.04. Secara keseluruhan saya melihatnya masih bearish untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam sekarang sudah berada dalam area demand ya. Ini adalah demand. Kemarin sudah saya sampaikan ya, di area ini kalau ada konfirmasi maka dia akan bergerak turun. Ini kemarin saya jelaskan di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 1 jam. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam dulu. Oke, di time frame 1 jam polanya saya melihatnya sih ini masih melanjutkan penurunan ya. Melanjutkan penurunan di mana seperti membentuk koreksi wave ABC juga. Seperti ini. Ya gambarannya ya. Jadi ini kan koreksi nih pergerakannya. Sebelumnya ini juga area compression yang rawan akan disapu bersih. Ini compression juga sudah diambil. Lalu terakhir di sini wave A, ini wave B, dan ini menuju wave C. Jadi menurut saya potensinya kuat menuju area demand. Ya, apakah malam ini akan kuat ke sana? Nanti coba teman-teman cek di area demand ini. Ya, targetnya sampai sini. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci extension, coba kita tarik seperti ini untuk mencari target bawahnya ya. Oke, kita tarik sampai level tertingginya di sini. Oke, dengan target berikutnya bertahap di sini sampai dengan area 149.56 sampai dengan 149.12 sampai dengan 148.85. Jadi ini targetnya, ini saya akan tarik seperti ini ya, bertahap tentunya. Yang pertama di sini ya, nanti pantau 149.56 sampai dengan area supportnya. Kalau di sini ada penolakan bullish engulfing, bullish pin bar, maka dia akan bergerak naik kembali. Ya, minimal menguji resisten terdekatnya. Oke, ini yang pertama. Tapi kalau di sini masih impulsif bearish, perhatikan ya, kalau candlenya masih impulsif bearish seperti ini, maka kecenderungannya akan menuju wave ke sini. Pokoknya perjalanan menuju wave C aja gitu, yaitu di 149.125 atau area demandnya mendekati area resisten kuncinya, akan menuju ke sini.
Ketika memasuki area tersebut, teman-teman tinggal pastikan lagi apakah ada bullish engulfing, apakah ada bullish pin bar, apakah ada 3 in setup, maka dia akan bergerak naik kembali. Oke, itu gambarannya. Jadi tinggal tentukan aja target taking profitnya minimal di swing-swing terdekatnya untuk intraday. Untuk swingnya ya sampai dengan height-nya di 151.79 sampai dengan 151.94. Oke, jadi ini gambaran saya untuk market per USD ataupun indeks dolar itu sendiri ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya. Untuk support channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.